selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Linux baru, yaitu Linux Debian 10 versi 1 dan 0. Bagaimana kita menginstalnya, kemudian ada apa saja sih yang di Linux 10 ini, apa perbedaannya antara Linux 10 dengan Linux yang sebelum-sebelumnya. Pertama saya akan menjelaskan dulu tentang apa sih sebenarnya Linux 10. Jadi setelah beberapa bulan, tepatnya sekitar 25 bulan, Debian ini dikembangkan oleh pengembangnya Debian. Akhirnya rilis juga pada tanggal 6 Juli 2019. Nah, Debian 10 ini diberi nama atau di codename-nya adalah Buster. Jadi Buster ini adalah versi terbaru dari Debian atau Debian 10. Nah, Debian ini termasuk Debian versi yang LTS ya. Jadi long term support, artinya Debian ini masih mendapatkan dukungan dari pengembang sampai dengan 5 tahun ke depan. Seperti diketahui bahwa distro itu kan ada yang versi LTS, ada yang versi biasa. Kalau yang versi LTS itu dia masih disupport untuk pengembangan fitur-fiturnya seperti keamanan, kemudian ada pengembangan upgrade kernel, beberapa sistem dan sebagainya. Nah, Debian ini sendiri ada beberapa keunggulan sih daripada Debian sebelumnya. Yang jelas di sisi desktop environment-nya itu seperti Gnome-nya itu sudah menggunakan yang 3.22, kemudian ada KDE Plasma-nya 5.8 dan sebagainya. Jadi sangat berbeda lah. Kemudian untuk Debian ini mampu terpasang di komputer yang masih menggunakan fitur secure boot ya. Jadi perlu diketahui bahwa biasanya pengguna perlu mematikan fitur secure boot terlebih dahulu, padahal secure boot sendiri adalah fungsi security pada komputer untuk mencegah atau memuat kode-kode yang tidak terdaftar serta melindungi dari bootkit dan rootkit ya pada saat instalasi sistem operasi Debian ini. Kemudian untuk kernelnya sendiri, kernel ini yang dipakai pada Debian 10 adalah versi 4.1904. Jadi kernel ini termasuk salah satu kernel yang mendapatkan dukungan LTS ya, long term support sampai dengan 5 tahun ke depan. Nah, kemudian untuk sebenarnya spesifikasi minimumnya berapa supaya bisa diinstal Debian 10. Nah, sebenarnya sih hampir sama dengan yang Debian sebelumnya ya. Jadi ini ada spesifikasinya minimal itu prosesornya 700 MHz ya, atau Celeron lah minimal itu ya. Tapi untuk yang server itu bisa lebih tinggi ya, tergantung dari servisnya yang akan kita gunakan. Kemudian untuk RAM-nya itu memori minimalnya itu sekitar 384 MB sampai dengan 128 ya untuk server ya, minimal ya. Tapi sekali lagi ini tergantung dari servis yang akan teman-teman gunakan nanti ya. Untuk harddisk ini sebenarnya tidak begitu banyak sih. Minimal untuk sistem itu 5 GB itu sudah cukup kalau hanya untuk sistem saja. Tetapi kalau misalkan digunakan untuk server data dan sebagainya itu bisa lebih lah. Untuk VGA ini capable sudah HD ya, sudah 1024 sampai dengan 1024 dan seterusnya ke atas. Nah, itulah kira-kira tentang pengenalan. Oh ya, perlu diketahui ada beberapa perintah dasar kalau misalkan kita menggunakan LTS. Ada beberapa perintah dasar yang sebelumnya di Debian versi 8 ke bawah, 8, 7 dan seterusnya itu ada beberapa perintah dasar yang tidak bisa digunakan di Debian 9 dan 10 kecuali kita menginstal toolsnya terlebih dahulu. Misalkan seperti di Debian 8 dan sebelumnya kita menggunakan ifconfig, tapi yang di sini tidak bisa menggunakan ifconfig, tapi menggunakan IP address gitu ya, untuk melihat konfigurasi interface pada Linux kita. Kemudian seperti nanti install DNS dan sebagainya, itu ada tool-tool yang harus diinstal supaya nanti perintahnya sama antara Debian 10 ini dengan Debian yang 8 dan sebelumnya. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan instalasi ya. Selanjutnya kita akan menginstalasi.
Saya untuk simulasi ini saya membuat sebuah komputer virtual ya, menggunakan VirtualBox. Saya sudah running di sini di Debian 10. Untuk bootable-nya ini belum ada karena belum saya arahkan. Coba saya arahkan dulu ya. Oke, ini adalah tampilan dari Debian 10. Ini ada beberapa, sama seperti versi sebelumnya, masih ada beberapa mode yang bisa diinstal. Apakah mau install yang versi GUI-nya atau grafis, atau yang install versi servernya. Untuk tutorial kali ini saya coba mau menginstal yang versi grafik. Oke, ini adalah bahasa seperti biasa. Kita pilih bahasa. Oke, continue. Kemudian tidak ada perbedaan dengan sebelumnya. Ini kita memilih untuk country-nya. Oke, saya pilih yang Amerika saja. Oke, kita loading dulu. Untuk virtual yang saya gunakan ini, saya RAM-nya itu menggunakan 1 mega. Kemudian untuk harddisknya saya gunakan 8 giga. Ini adalah proses untuk konfigurasi interface-nya, apakah mau menggunakan DHCP atau manual. Karena kita sudah ada DHCP-nya ya, dia akan mendapatkan IP secara otomatis. Kemudian ini adalah hostname-nya, silakan diketikkan hostname sesuai dengan keinginan kita. Katakanlah misalkan saya menggunakan Taufik, kemudian saya continue. Oke, Debian-nya saya pakai Taufik juga. Oke, ini adalah password root-nya. Silakan dimasukkan password root-nya. Terserah. Saya masukkan Taufik. Oke. Kemudian nama usernya saya pakai user. Kemudian untuk akun user tadi saya samakan saja user. Kemudian untuk password untuk usernya saya juga samakan user biar mudah diingat. Oke, ini adalah pemilihan dari time zone-nya. Bisa disesuaikan saja. Kalau misalkan teman-teman mau disesuaikan di Pasifik boleh. Ini adalah pengaturan dari harddisk. Jadi ada beberapa pilihan di sini, ada guide sama manual. Kalau misalkan kita baru masih mau belajar, silakan pakai yang guide saja. Pakai yang paling atas tidak masalah. Tapi kalau misalkan kita sudah ekspor, sudah mau membagi nanti partisi harddisknya, ada yang digunakan untuk data dan sebagainya, itu kita bisa pilih manual. Tapi untuk tutorial kali ini saya menggunakan yang gampang saja. Saya pakai yang guide saja. Oke, ini harddisk virtual saya 8,6 giga ya. Ini harddisk virtual di VirtualBox. Oke, continue. Kemudian saya continue lagi. Ini untuk partisinya saya pilih yang recommended. Untuk new user sebenarnya bisa dipisah sih antara, jadi kalau misalkan kita pilih yang paling atas, nanti home-nya itu semua partisinya, home, var, tmp dan sebagainya itu nanti akan menjadi satu di root. Tapi kalau yang pilih yang di sini, nanti home-nya itu nanti dipisah. Jadi tidak jadi satu dengan root. Secara hierarki direktorinya seperti itu. Dan yang bawah ini malah var sama tmp-nya dan home itu juga dipisah dengan root-nya. Sehingga nanti kalau suatu saat ada masalah dengan dengan rootnya, nanti partisi-partisi yang lain itu tidak ikut hilang datanya gitu. Tapi karena ini hanya saya mau coba untuk sistem perbedaannya dengan yang sebelumnya, saya menggunakan yang ini saja deh. Oke, ini adalah harddisk. Apakah
seperti ini yang kita inginkan. Jadi ada dua partisi di situ. Yang pertama adalah partisi extended for untuk partisi rootnya, kemudian ada swap untuk partisi virtual memorinya. Nah, ini adalah minimal partisi yang dibutuhkan untuk menginstal Linux. Ada root sama swapnya. Kita continue saja. Kemudian di sini ada silahkan dipilih apakah ini mau dilanjutkan atau tidak. Kalau di no ya tidak jadi install. Jadi kita pilih yes saja, kemudian continue. Oke, kita tunggu sampai dengan selesai. Sampai di sini ada pemilihan untuk nyekan binary CD yang lain, karena memang di Ubuntu 10 itu dikeluarkan ISO-nya, source-nya itu ada 3 DVD. Ada DVD 1, DVD 2, DVD 3. Nah, installernya itu ada DVD 1, sedangkan yang lain-lain itu adalah package-nya. Nah, di sini kita diminta untuk scan apakah ada CD yang lain, apakah CD kedua sama CD 3 mau di scan juga. Kalau tidak ya kita pilih no saja. Kemudian di sini ada permintaan untuk seperti biasa network mirror-nya. Kalau kita akan setting suatu nanti di belakangan, nanti kita pilih no saja, di continue saja. Oke, ini masih configure apt-nya. Nah, ini sudah mulai install paket-paket softwarenya. Kita tunggu saja. Oke, yang ini adalah partisipasi untuk package usage survey-nya. Kalau misalkan kita mau ikut ya di yes, tapi kalau misalkan tidak ya di no saja boleh kok. Silahkan di continue aja langsung. Oke, kemudian di sini ada beberapa pilihan package yang sistem minta untuk diinstal. Ada Debian Desktop Environment yang di dalamnya itu ada GNOME, FCE, kemudian KDE Plasma dan lain-lain. Nah, kalau yang ini web server kita tidak perlu, nanti bisa diinstal di belakangan saja. Ini nggak perlu. Kemudian SSH saya butuhkan karena nanti bisa digunakan untuk di remote sistem kita dari jarak jauh. Kemudian untuk Debian Desktop Environment kita bisa pilih apakah mau pakai GNOME, XFCE, kemudian KDE Plasma dan lain-lain. Kalau saya pakai GNOME saja dulu. Kalau misalkan teman-teman mau install semuanya boleh, ini dicontohin semua sehingga nanti bisa switch gitu ya. Ketika kita mau menggunakan GNOME kita tinggal switch saja ke GNOME, kemudian kalau kita mau menggunakan XFCE kita juga tinggal switch, kemudian KDE Plasma juga kita tinggal switch saja nanti. Tapi yang jelas kalau misalkan dicontohin semua nanti space harddisknya juga akan tambah dan instalasinya juga akan semakin lama. Jadi saya pakai 2 saja dulu, tapi bolehlah saya mau pakai yang KDE Plasma juga seperti apa nanti hasilnya. Oke, kita continue. Oke, karena paket yang kita ambil tadi agak banyak, jadi ini file untuk instalasi sistemnya sampai dengan 2335 dan ini cukup lama ya, kita tunggu saja. Oke, ini udah selesai. Jadi display ini adalah tampilan dari display manager, hanya ada satu display nanti yang akan digunakan. Tetapi yang di saya itu kan ada beberapa display yang saya install tadi itu ya. Jadi saya mau gunakan yang mana? Saya pakai yang GDM3 saja defaultnya. Oke, ini sudah selesai. Ini adalah pemilihan dari grup loadernya. Kita bisa pilih install bootloadernya, di klik yes. Bootloader ini fungsinya ketika booting itu nanti akan memiliki sistem tersendiri. Oke, untuk yang ini bootloadernya itu apakah mau kita create manual atau kita mau langsung masukkan jadikan satu dengan sistem yang tadi. Jadi sebaiknya kita pilih yang ini saja, yang bawah. Finishing. Oke, ini sudah selesai. Kita klik continue.
maka dia akan reboot dan kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, sudah selesai. Nah, ini adalah user yang tadi saya, passwordnya user juga. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share untuk hari ini. Selanjutnya akan ada video instalasi untuk yang mode server seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.